Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni kaidah keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi dari kaidah keempat ialah idza istama'atil wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin wa subiqat ihdahuma bisukuni ubdilatil wawu ya'an wa udhimatil ya'ul ula fi tsaniyati nahwu mayyitun wa marmiyun asluhuma mayyitun wa marmuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza istama'at ing dalem nalikane dadi kumpul, idza istama'at ing dalem nalikane dadi kumpul apa al wawu wal ya'ulan wal ya'u utawa ya dadi kumpul fi kalimatin ing dalem kalimat wahidatin kang siji wasubiqat lan didisi'i apa ihdahuma salah suwijine al wawu wal ya'u apa ihdahuma salah suwijine al wawu wal ya'u didisi'i bisukuni kelawan sukun ubdilat ya mongko diganti apa al wawu ya'an kelawan ya. Kemudian wa udhimat lan den idghamake apa al ya'u ya al ula kang pertama wa udhimat lan di idghamake apa al ya'u ya al ula kang pertama fi tsaniyati ing dalem ya kang kaping pindho nahwu utawi contohe iku mayyitun lafat mayyitun wa marmiyun lan lafat marmiyun. Asluhuma kang utawi asale mayyitun wa marmiyun iku mayyitun lafat mayyitun wa marmuyun lan lafat marmuyun. Lanjut ke al-i'lal. Al-i'lalu ay hadzal i'lalu tegese utawi iki iku ana i'lal. Mayyitun utawi lafat mayyitun iku asluhu utawi asale mayyitun iku maywitun lafat maywitun ala wazni fa'ilun miturut ing atase wazan fa'ilun ubdilat diganti apa al wawu ya'an kelawan ya. Kenapa? Lijtima'ihima krana dadi kumpule al wawu wal ya'u. Al wawu wal ya'u fi kalimatin ing dalam kalimat wahidatin kang siji. Wasubiqat lan didisi'i apa ihdahuma salah suwijine al wawu wal ya'u bisukuni kelawan sukun fasara mongko dadi apa lafat maywitun iku mayyitun, yaknya ada dua, iku mayyitun lafat mayyitun. Kemudian summa udhimat nuli kari-kari diidghamake apa al ya'u ya al ula kang pertama fi tsaniyati ing dalem ya kang kaping pindho lil mujanasati krana jenis-jenisan karone fasara mongko dadi apa lafat mayyitun yang ini iku mayyitun ditasdid iku mayyitun lafat mayyitun. Kemudian untuk yang marmiyun
Marmiyun utawi lafat marmiyun iku asluhu utawi asale marmiyun iku marmuyun. Iku asluhu utawi asale marmiyun iku marmuyun, lafat marmuyun. Ala wazni maf'ulun, miturut ing atase wazan maf'ulun. Ala wazni maf'ulun, miturut ing atase wazan maf'ulun. Ubdila diganti apa al wawu wawu ya'an kelawan ya. Ubdila diganti apa al wawu wawu ya'an kelawan ya lijtimaihima krana dadi kumpule al wawu wal ya'u. Lijtimaihima krana dadi kumpule al wawu wal ya'u fi kalimatin ing dalam kalimat wahidatin kang siji. Wahidatin kang siji wasubikot lan didisiki. Wasubikot lan didisiki apa ihdahuma salah suwijine al wawu wal ya'u bisukuni kelawan sukun. Bisukuni kelawan sukun fasara mongko dadi apa lafat marmuyun. Fasara mongko dadi apa lafat marmuyun iku marmuyun. Marmuyun, lafat marmuyun, yaknya ada dua. Kemudian summa udhimat nuli kari-kari diidghamake. Summa udhimat nuli kari-kari diidghamake apa al ya'u ya al ula kang pertama fi tsaniyati ing dalam ya kang kaping pindho. Alasannya kenapa kok harus diidghamkan? Lil mujanasati krana jenis-jenisan karone. Lil mujanasati krana jenis-jenisan karone. Fasara mongko dadi apa lafat marmuyun yang yaknya dulu ada dua. Fasara mongko dadi apa lafat marmuyun iku marmuyun ditasdid kemudian yaknya ada satu. Iku marmuyun, lafat marmuyun. Tidak cukup sampai di situ, kemudian tsumma kusirat nuli kari-kari di kasroh. Tsumma kusirat nuli kari-kari di kasroh apa al mimu mim. Apa al mimu mim litaslimil litas apa ini? Litasallumil ya'i. Litasallumil ya'i supaya dadi slamet ya. Litasallumil ya'i supaya dadi slamet ya. Fasara mongko dadi apa lafat marmuyun. Fasara mongko dadi apa lafat marmuyun iku marmiyun, lafat marmiyun. Iku marmiyun, lafat marmiyun. Nah itu. Kemudian mari kita terjemahkan. Terjemah dari kaidah keempat. Ganti Times New Roman, ukurannya juga diperbesar. Kaidah keempat. Kaidah keempat, apabila wawu atau ya berkumpul dalam satu kalimat. Apabila wawu atau ya wawu dan ya betul, dan ya, dan wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimat, sedangkan salah satunya didahului oleh sukun, maka wawu diganti dengan ya. Wawu harus diganti dengan ya. Harus diganti dengan ya, kemudian diidghamkan. Kita perbesar agar agak jelas juga. Jadi bunyi dari kaidah keempat yakni apabila wawu dan ya berkumpul dalam satu kalimat,
sedangkan salah satunya didahului oleh sukun, maka wawu harus diganti dengan ya kemudian diidghamkan. Jadi untuk kaidah keempat ini tidak sama ya. Untuk hurufnya tidak sama dengan kaidah sebelumnya. Kalau kaidah sebelumnya kan apabila wawu atau ya, salah satu dari wawu atau ya. Tapi untuk kaidah keempat ini keduanya berkumpul dalam satu kalimat ya. Keduanya berkumpul dalam satu kalimat. Artinya syarat dari kaidah keempat ini yang pertama ada wawu dan ya yang berkumpul dalam satu kalimat. Ini satu. Kemudian syarat yang kedua, salah satunya harus didahului oleh sukun. Nah, jika kedua syarat tadi tercukupi, maka wawu, untuk yang wawu harus diganti dengan ya. Sehingga ketika wawu diganti dengan ya, maka akan muncul dua ya. Ada dua ya yang berkumpul dalam satu kalimat. Nah, aturannya bagaimana kalau ada dua huruf yang berkumpul dalam satu kalimat bersandingan? Maka keduanya harus diidghamkan. Cara mengidghamkan bagaimana? Dijadikan satu kemudian ditambahkan tasdid. Langsung ke contoh saja biar mudah dipahami. Contoh yang pertama yakni mayyitun ya, lafadz mayyitun tradisional Arabik mayyitun itu asalnya adalah maywitun ikut wazan fa'ilun Untuk contoh kedua yakni marmiyun yang asalnya adalah marmuyun ikut wazan maf'ulun. Nah, ini silakan kalian tulis dalam buku tulis biar mudah untuk difahami nantinya. Jadi untuk yang pertama yakni contohnya mayyitun, lafadz mayyitun ini. Mayyitun. Saya akan perbesar sedikit. Jadi mayyitun itulah asalnya adalah maywitun. Ini maywitun. Untuk contoh dibesarkan aja semua biar kelihatan. Nah, mayyitun ini asalnya adalah maywitun ya, maywitun ini. Maywitun mengikuti wazan fa'ilun, sama kan? Susunannya sama. Antara kalimat dengan wazan harus sama. Ya, sama. Nah, dalam lafadz maywitun kita akan menemukan huruf wawu dan ya yang berkumpul dalam satu kalimat, ya kan? Wawu dan ya yang berkumpul dalam satu kalimat. Kemudian salah satu dari ya atau wawu tadi didahului oleh sukun, di mana dalam hal ini yang didahului adalah ya-nya. Nah,
Ketika terjadi seperti itu, maka huruf wawu ini harus diganti dengan ya. Harus diganti dengan ya. Harokatnya tetap sama. Sehingga ketika diganti dengan ya, maka akan berubah menjadi, asalnya kan maitun. Ketika dirubah menjadi wawunya diganti dengan ya, sehingga berubah menjadi maitun. Ada 2 ya. Nah, ada 2 ya di situ. Nah, ini satunya sukun, satunya hidup. Kalau ada dalam satu kalimat ada 2 huruf yang bersandingan sejenis, satunya mati, satunya hidup, maka bagaimana aturannya? Aturannya harus dijadikan satu atau diidghamkan. Cara mengidghamkan bagaimana? Yakni dijadikan satu saja hurufnya, kemudian ditambahkan tasjid, sehingga yang asalnya mayitun ya 2 cukup jadi 1. Jadi mayitun. Nah, itu. Ya, itu untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua yakni marmiyun. Marmiyun itu asalnya adalah marmuyun. Kenapa? Karena mengikuti wazan maf'ulun. Ya, wazannya maf'ulun. Maf'ulun dengan marmuyun sama-sama 5 huruf, sama-sama harokat fathah, sukun, dhammah, sukun, dhammatain. Kemudian dari marmuyun, ya, dari lafaz marmuyun kita akan menemukan 2 huruf, yakni wawu dan ya. Dalam lafaz marmuyun, dalam kalimat marmuyun itu akan kita jumpai wawu dan ya yang berkumpul dalam satu kalimat, di mana salah satu dari wawu atau ya tadi didahului oleh sukun. Dalam hal ini yang didahului adalah wawunya. Maka bagaimana kalau ada kalimat yang seperti itu? Maka ya atau wawunya harus diganti dengan ya. Harokatnya tetap sama dulu, sehingga bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah marmuyun. Ya-nya ada 2. Ya. Berhubung ada 2 ya, 2 huruf yang sejenis, ada 2 ya yang bersandingan dalam satu kalimat, yang satunya hidup, satunya mati, maka bagaimana? Harus diidghamkan seperti halnya mayitun tadi, sehingga berubah menjadi marmuyun. Cara mengidghamkan jangan lupa ya, hurufnya jadikan 1, terus tambahkan tasdid. Nah, apakah cukup sampai di situ? Belum. Ternyata masih ada lanjutannya. Apa itu lanjutannya? Ini huruf yang ya harokat yang cocok dengan ya, harokat sebelumnya. Kalau ada huruf sebelumnya, ya, ada huruf sebelumnya yang harusnya berharokat, itu yang cocok adalah kasroh, karena yang identik dengan ya adalah kasroh, bukan dhammah ataupun fathah. Sehingga sebelum ya kan mimnya ini kan dhammah, itu cocoknya dengan kasroh, maka dhammahnya diganti dengan kasroh, sehingga yang asalnya marmuyun berubah menjadi marmiyun. Nah, itu. Selain itu untuk apa? Agar supaya pengucapannya lebih ringan, coba kalian bandingkan antara marmuyun dengan marmiyun, maka akan lebih ringan baca marmiyun. Nah, itu untuk memudahkan cara baca. Nah, itu apa? Penjelasan dari kaidah yang keempat. Ya, itu silahkan kalian catat hal-hal yang penting tadi, terutama kaidah, terjemah kaidah ini, dan cara mengiklalnya jangan lupa. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.